Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Hairullah, nomor induk 17 14 188, kelas Ekonomi Syariah 6C. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Manajemen Perbankan dari Ibu Yani. Langsung saja pertanyaannya. Nomor 1, jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakannya. Baiklah, yang pertama 5P. 5P yang pertama itu karakter. Kriteria yang pertama adalah karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon nasabah yang mengajukan kredit. Ketika karakter ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank. Nah, biasanya bagian customer service. Nah, dari karakter ini kita akan dapat melihat bagaimana reputasi calon peminjaman tersebut. Apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman. 5C yang kedua, capacity. Capacity atau biasa kita sebut dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan tersebut, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak. Selanjutnya, yang ketiga, kapital. Kapital atau modal yang dimiliki calon peminjam yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang nasabah ini layak diberikan kredit atau tidak. Yang keempat, kolateral. Kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit pada bank. Jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Dan 5C yang terakhir, condition. Condition yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Prinsip pemberian kredit 7P. Dalam prinsip ini terdapat 7 kriteria yang harus dipenuhi. Yaitu yang pertama, personality. Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Selanjutnya 7P yang kedua, party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Yang ketiga, selanjutnya 7P ketiga itu purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit. Tujuan ini dalam pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan. Selanjutnya 7P yang keempat, prospek, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi yang rugi juga nasabah. Selanjutnya 7P yang kelima, payment.
merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Yang keenam, 7P keenam, profitability. Nah, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, profitability diukur dari periode ke periode. Apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat? Apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank. Yang ketujuh, protection. 7P yang terakhir ini adalah tujuannya agar menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. Nah, prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan sebagai berikut. Yang pertama, aspek hukum. Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akta notaris, izin usaha atau sertifikat tanah, dan dokumen atau surat lainnya. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran, yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang di masa yang akan datang. Yang ketiga, aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Selanjutnya, aspek operasi atau teknis. Nah, aspek operasi atau teknis merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi, usaha, dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana prasarana yang dimilikinya. Selanjutnya, aspek manajemen merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Selanjutnya, aspek ekonomi sosial merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang timbul dengan adanya suatu usaha, terutama terhadap masyarakat. Apakah lebih banyak benefit atau keuntungannya atau sebaliknya? Selanjutnya, aspek AMDAL merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha ini. Kemudian, cara-cara pencegahannya terhadap dampak tersebut. Selanjutnya, soal UAS nomor 2. Kalisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan. Baiklah, langsung saja. Kalisa deposit 3 bulan 300 juta dan kena bunga sebesar 10% per tahun dan pajaknya 15%. Nah, langsung kita cari bunganya yang pertama. 10% dikali 300 juta dibagi 12. 12 itu bulan 12, 1 tahun. Jadi 10% dikali 300 juta dikali 1 per 12. Nah, itu hasilnya 2.500.000. Setelah mendapatkan hasil bunganya, langsung mencari pajak. Pajaknya tadi di soal 15%. 15% dikali 2.500.000. 2.500.000 ini dari tadi yang bunga didapat. 15% dikali 2.500.000 sama dengan 375. Lalu bunga dikurang pajak. Bunga yang pertama 2.500.000 dikurang pajak 375. Jadi hasilnya 2.125.000. Nah, ini untuk jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya. Dan selanjutnya jumlah bunga yang diterima oleh Alisa selama jangka waktu 3 bulan. Jadi
bunga yang tadi diterima tiap bulannya itu kan 2.125.000, tinggal dikaliin 3 bulan. 2.125.000 dikali 3 sama dengan 6.375.000. Jadi bunga yang diterima oleh Halisa selama jangka waktu 3 bulan adalah 6.375.000. Selanjutnya pertanyaan ketiga, jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Nah, secara umum tujuan manajemen pemasaran bank adalah pertama, memaksimumkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan ragam produk dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihannya. Dan yang terakhir, memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Selanjutnya konsep-konsep pemasaran. Nah, konsep pemasaran ini yang pertama konsep produksi. Nah, konsep produksi merupakan konsep yang menekankan kepada volume produksi yang seluas-luasnya atau distribusi dengan harga serendah-rendahnya dan semurah mungkin agar konsumen tertarik. Yang kedua, konsep produk, yaitu merupakan konsep yang menekankan kepada kualitas, kinerja, dan ciri-ciri yang terbaik. Yang ketiga, konsep penjualan, yaitu konsep pemasaran yang ditekankan lebih agresif melalui usaha-usaha promosi yang gencar sehingga orang-orang atau konsumen tahu tentang produk tersebut. Selanjutnya yang keempat, konsep pemasaran. Konsep ini mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari kebutuhan dan keinginan pasar yang diharapkan memuaskan dan efisien dibandingkan dengan pesaing. Dan yang terakhir, yang kelima, konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep kemasyarakatan ini bersifat kemasyarakatan. Konsep ini menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan dan minat pasar, serta memberikan kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.